Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anissa Zafira Muslimah. Saya mahasiswi program studi kebidanan. Di sini saya akan membuat video tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil untuk memenuhi tugas mata kuliah asuhan kebidanan UTS UAS yang diampu oleh Bu Meina. Terima kasih. Baik, sebelum kita melakukan tindakan, alangkah baiknya kita melakukan cuci tangan secara 7 langkah. Pertama-tama kita naikkan dulu. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Baik, setelah itu kita keringkan menggunakan tisu. Baik, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang pertama ada bag instrumen yang berisikan handscoon dan tong spatel. Lalu di sini ada pengukur suhu. Lalu di sini ada pen light. Di sini ada refleks hammer. Ada pengukur lila. Lalu di sini ada kom besar yang berisikan kapas. Lalu di sini ada linex, korentang, bengkok. Lalu ada tensimeter dan juga stetoskop. Lalu ada kom kecil. Lalu ada gelas yang berisikan larutan DTT, klorin dan deterjen. Lalu di bawah sini kita ada celemek, lalu di sini ada perlak, lalu ada baju pasien, ada pantom, lalu di sini ada bak yang berisikan larutan DTT, klorin dan deterjen. Selamat siang Ibu, silakan duduk Ibu. Dengan Ibu Sarah ya? Iya Ibu. Ada keluhan apa Ibu? Ini apa namanya? Kayak udah mulai muncul mulus-mulus. Oh, gitu. mulus-mulus ya. Tapi jarang kayak nanti pagi-pagi Nanti tuh, ada, nanti enggak gitu ya? Mm. Belum terlalu sering gitu ya? Oke. Sebelumnya ada lagi keluhannya? Tidak ada Oh, tidak. Kesini sama siapa Ibu? sama suami tapi lagi beli itu minum dulu. Oh iya, ya udah. Baik Ibu, setelah tadi ya keluhan yang telah Ibu informasikan kepada saya, di sini sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan. Apakah Ibu setuju atau tidak? Setuju. Baik Ibu, kalau setuju saya izin untuk mempersiapkan diri dan alat terlebih dahulu ya Bu. Lalu kita memakai APD secara lengkap. Pertama kita memakai celemek terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita memberikan baju pasien kepada pasien. Ibu boleh dipakai dulu ya bajunya. Lalu setelah itu kita mendekatkan alat. Lalu kita memakai handscoon terlebih dahulu. Lalu setelah kita memakai APD secara lengkap, kita kembali kepada pasien. Baik Ibu, kita ke tempat tidur saja langsung. Oh ya, sebelumnya kita melakukan pengecekan TTP. Yang pertama kita mengukur tinggi badan. Oke Ibu. Oke. 176 ya. Boleh Ibu timbang. Berapa 76? Oke, 55 ya Ibu ya. Lalu setelah itu
langsung menyuruh ibu ke kasur untuk dilakukan pemeriksaan. Duduk dulu ya Bu. Pertama-tama kita mengukur lila ibu terlebih dahulu. Maaf ya Bu, tangannya boleh disilangin. Maaf ya. Sebelumnya kita ukur terlebih dahulu. Oke, Ibu boleh berbaring Ibu. Cek dulu ya suhu badannya. Sembari kita mengecek suhu, kita melakukan tensi kepada ibu. Oke, Ibu. Dan lihat. Maaf Ibu. Setelah itu sembari kita menunggu suhu, setelah kita tensi, lalu kita cek denyut nadi ibu beserta pernapasannya. Tapi Ibu, kalau di rumah suka ada keluhan lain nggak Ibu? Selain kontraksi atau pipis, banyak pipis gitu? Iya, sering Sering sama pipis? apa kakinya udah mulai kayak cepet kesemutan capek. Iya. Setelah itu kita, maaf ya Ibu. Urin, deterjen, DTT, lalu masukkan kembali ke dalam tempatnya. Lalu setelah itu kita mengecek bagian kepala ibu. Sebelumnya kita dekatkan terlebih dahulu. Oke Ibu, saya cek dulu bagian kepalanya. Kita cek bagian kepala ibu mulai dari warna rambut, lalu tekstur rambut, keadaan kulit kepala ibu, ada luka atau tidak, lalu kerontokan rambut ibu, rontok atau tidak. Lalu setelah itu kita raba ibu, maaf, apakah sakit? Tidak. Ya. Lalu setelah itu kita lihat wajah ibu. Dilihat wajah ibu apakah pucat atau tidak, lalu kita raba apakah gudem atau tidak. Maaf Ibu, sakit tidak? Tidak. Tidak. Oke, lalu selanjutnya kita periksa bagian mata ibu. Yang pertama kita lihat konjungtiva ibu. Maaf ya Ibu, boleh? Oke, lalu setelah itu kita cek sklera ibu. Maaf ya Bu, bersih. Lalu setelah itu kita cek pupil ibu. Oke. Lalu setelah itu kita lihat hidung ibu
apakah ada secret atau tidak. Kita lihat bagian hidung, apakah ada secret atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak. Lalu setelah itu kita tekan bagian samping hidung ibu. Maaf ibu, apakah sakit? Enggak. Oke. Lalu setelah itu kita cek bagian mulut ibu, dilihat, cek gigi ibu apakah ada karies atau tidak, apakah bolong atau tidak, lalu apakah ada sariawan atau tidak, karang gigi atau tidak ada. Lalu setelah itu kita mengambil tangis patel, menyuruh ibu untuk menjulurkan darah. Maaf ibu, sakit tidak bu? Enggak. Oke. Bagian mulut kita cek bagian telinga ibu. Maaf ya ibu. Kita cek apakah ada pembengkakan atau tidak, apakah ada kotoran yang berlebihan atau tidak ada. Lalu kita tekan begini, apakah sakit ibu? Sebelahnya apakah sakit ibu? Tidak. Nah, lalu menyuruh ibu untuk memejamkan mata. Tolong dipejamkan dulu ya ibu matanya. Gimana ibu suaranya? Ya, oke. Lalu setelah kita cek bagian telinga ibu, bagian telinga ibu, lalu kita cek bagian leher ibu apakah ada kelenjar getah bening atau tidak, dan apakah ada benjolan tiroid atau tidak. Oke ibu, dengan cara kita tahan di sini, lalu tekan ya ibu, telan. Ibu telan. Oke, tidak ada ya. Lalu setelah itu kita cek pernapasan ibu menggunakan stetoskop. Ibu maaf ya. Boleh ibu tarik nafas? Buang. Boleh ibu tarik nafas? Buang. Lalu setelah itu kita cek bagian dada ibu. Sebelumnya ibu, saya mohon izin, saya akan mengecek payudara ibu, apakah ibu bersedia? Oke, maaf ya ibu. Kita cek bagian payudara ibu. Yang pertama kita lihat apakah areolanya menghitam atau tidak. Lalu kita lihat kembali apakah putingnya menonjol atau tidak. Lalu dilihat apakah ada cairan atau tidak. Lalu setelah itu menyuruh ibu untuk membelakangi tangannya. Maaf ya ibu, guna untuk melihat kerutan tidak ada. Lalu kita inspeksi apakah ada dia. Maaf ibu, apakah sakit? Maaf ibu, apakah sakit? Lalu setelah itu kita melakukan leopod sebelumnya. Maaf ya ibu. Pertama kita akan melakukan leopod 1 guna untuk mengukur tinggi fundus ibu. Lalu setelah itu kita melakukan leopod 2 guna untuk mengetahui puka atau buki. Pertama dengan seperti ini. Kalau yang teraba itu kosong, hanya teraba kepingan-kepingan kecil, itu berarti jari-jari dari bayi. Lalu kalau teraba seperti papan, berarti itu punggung bayi. Lalu setelah itu kita melakukan leopod 3 guna untuk mengetahui apakah bayi sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Maaf ya ibu, dengan cara digoyang-goyangkan. Jika goyang berarti dia sudah masuk, tapi jika belum bisa digoyangkan berarti dia belum masuk. Lalu setelah itu kita melakukan leopod 4 guna untuk mengetahui apakah janin sudah masuk atas panggul atau belum. Kalau masih menyatu berarti dia belum masuk atas panggul atau bisa disebut konvergen. Lalu jika dia sudah tidak menyatu seperti ini berarti dia sudah masuk atas panggul dan bisa disebut divergen. Lalu setelah itu kita cek kemaluan ibu. Sebelum kita cek kemaluan ibu, kita melakukan DGJ terlebih dahulu di sebelah kanan ibu agar tidak salah dalam melakukan
Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan area genital ibu. Pertama kita mengambil kemana ini? Itu di kelas. Baik ibu, boleh miring ke sini dulu ya bu. Hah? Boleh ibu miring ke sana? Oke, sudah. Ada makan apa? Oke ibu. Oke. Oke, ya sudah. Lalu setelah itu kita mengkonfirmasi kepada ibu apakah ibu setuju saya akan melakukan pemeriksaan area genital ibu. Baik, lalu selanjutnya kita menyuruh ibu untuk melakukan posisi dorsal rectum. Oke ibu. Lalu selanjutnya kita persiapkan mendapatkan alat dulu. Lalu setelah itu kita membersihkan terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita melihat area vagina ibu ya, apakah ada kebiruan atau tidak, lalu apakah ada luka atau tidak. Lalu setelah itu kita bersihkan menggunakan kapas DTT dengan cara oke ibu. Dimulai dari labia mayora kiri, labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia mayora kiri. Lalu dari ini. Oke, lalu setelah itu kita cek apakah ada keputihan yang berlebihan dari vagina ibu atau tidak. Lalu setelah itu kita raba apakah ada udem atau tidak. Maaf ibu, sakit atau tidak? Tidak. Baik, setelah itu kita merapikan alat terlebih dahulu. Oke, lalu selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan vulva-vagin, kita menyuruh ibu untuk meluruskan kaki. Lalu setelah itu kita lihat bagian kaki ibu apakah ada varises atau tidak, lalu apakah ada luka atau tidak, lalu kita periksa lagi jari-jarinya lengkap atau tidak. Lalu setelah itu kita cek bagian kakinya apakah ada udem atau tidak, dan kita cek juga ada terdapat dehidrasi atau tidak. Lalu setelah itu menyuruh ibu untuk duduk. Ibu duduk ya ibu. Kita mengecek bagian ginjal ibu. Oke ibu, apakah sakit? 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 Lalu setelah itu kita menyuruh ibu untuk menggantungkan kakinya untuk mengecek refleks dari ibu. Boleh? Kita cari dulu bagian ini. Sini. Lalu setelah itu kita mengkonfirmasi kepada ibu bahwa pemeriksaan yang telah kita laksanakan telah selesai. Baik ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Boleh ibu untuk menunggu di meja tunggu kembali ya ibu. Sebelumnya boleh dilepaskan terlebih dahulu ya. Oke. Lalu setelah itu kita merapikan alat terlebih dahulu. Menaruh alat-alat bekas pakai dan membuang alat di dalam bak.
Lalu setelah kita melepaskan alat-alat APD, kita kembali ke meja tunggu. Baik Ibu, oke, dari hasil pemeriksaan yang telah tadi kita lakukan ya, untuk semuanya normal ya, tensinya Ibu normal 120/80, lalu denyut nadinya juga normal ya, untuk suhunya juga normal. Lalu di sini terkait dengan keluhan Ibu ya, sudah kontraksi palsu, itu mungkin memang karena ibu sudah masuk semester ketiga dan sudah mendekati. Terkait keluhan Ibu tadi ya, sudah sering kontraksi, kadang-kadang itu memang sudah wajar ya Ibu ya, karena kan sekarang Ibu sudah trimester 3 dan memang jika trimester 3 itu memang kadang sudah ada yang seperti itu ya, kontraksi palsu. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Ibu tanda-tanda bahaya pada kehamilan ya Ibu ya. Nah, ini nih yang pertama itu muntah secara terus-menerus dan tidak masuk makanan. Lalu di sini ada demam tinggi. Lalu di sini ada bengkak kaki ya, kaki, tangan, wajah, ataupun rasa sakit kepala yang secara berlebihan. Lalu di sini ada janin dirasa kurang bergerak, kurang aktif gitu ya. Lalu di sini ada pendarahan pada awal kehamilan atau di akhir kehamilan nih pada trimester 3 ini ya. Lalu ada keluar air ketuban sebelum waktunya atau pecah dini ya Ibu ya. Tapi sebelumnya Ibu tidak ada merasakan tanda-tanda ini kan ya? Alhamdulillah normal ya Ibu ya. Lalu di sini masalah lain pada masa kehamilan ya Ibu ya. Ini ada demam menggigil dan berkeringat tuh. Biasanya itu dirasakan oleh orang-orang yang memang tinggal di daerah yang berpotensi terkena malaria. Lalu di sini juga ada terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan. Sebelumnya Ibu di sini pernah merasakan sakit atau keputihan secara berlebihan selama kehamilan ini? Lalu di sini ada batuk lebih dari 2 minggu. Apakah Ibu pernah batuk lebih dari 2 minggu? Lalu di sini ada jantung berdebar, diare berlanjut, dan sulit tidur dan cemas berlebihan. Ya. Lalu di sini ada tanda-tanda awal bersalin. Ya, perut mulas-mulas yang teratur. Nah, tadi kan Ibu bilang mulasnya baru kadang-kadang mulas, kadang-kadang enggak ya. Itu berarti masih termasuk belum tanda-tanda awal persalinan, kecuali kalau memang sudah mulasnya sudah teratur gitu ya, secara 5 menit gitu ya, seling 5 menit itu mulas. Nah, itu baru udah termasuk mulas. Terus di sini keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Tapi Ibu sebelumnya nggak ada kan ya cairan bercampur darah gitu, nggak ada? Tidak ada ya. Oke, nantinya kalau muncul tanda-tanda bersalin seperti ini, Ibu tolong segera ke vaskes terdekat ya. Sebelumnya Ibu sudah mempersiapkan berkas-berkas untuk melahirkan seperti BPJS, kartu keluarga, atau KTP. Ibu sudah? Nantinya ke vaskes mau naik apa Ibu? Sudah diputuskan? Sudah. Oke. Nanti yang menemani melahirkan siapa Ibu kira-kira? Orang tua sama suami sama orang tua. Untuk baju-baju dede bayinya sudah dipersiapkan kan ya? Sudah. Oke. Baik Ibu, sebelumnya dari yang tadi saya jelaskan, apakah Ibu sudah paham? Boleh Ibu tolong jelaskan kembali. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi, bahwa kontraksi mulus-mulus yang jarang tadi itu adalah normal di umur kehamilan saya ini. Terus terus dia jelasin ini kan. Ya udah, berarti dan sudah mengetahui tanda-tanda bahaya. Terus
tadi juga sudah dijelasin sama Bu Bidan mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan apa aja, kayak demam tinggi, diare berlebihan, terus batuk selama 2 minggu gitu. Oke. Iya sih. Baik ibu, berarti sudah memahami, udah gitu aja. Baik ibu, berarti ibu sudah paham ya bu tentang apa yang tadi saya sudah jelaskan. Di sini saya akan mengisi terlebih dahulu ya untuk bukunya. Di sini tadi ibu keluhannya sudah mulus-mulus ya, mulus-mulus belum teratur ya. Oke. Tadi janinnya juga letaknya janinnya tadi di kanan ya, tadi punggungnya. Terus untuk detak jantung janinnya tadi normal ya 140 kali per 110. Berarti mah 110. DJJ 140, 120 sampai 140, apa-apa. Oke, untuk detak jantung janinnya tadi normal ya 140 ya. Oke, untuk tablet tambah darahnya masih ada di rumah? Masih Bu Bidan. Masih. Oke. Untuk yang lain-lainnya mungkin untuk asam folat dan lain-lain ya bisa dikonsumsi secara rutin ya Ibu ya. Mungkin nanti seminggu ke depan Ibu kembali lagi ke sini ya. Oke. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu Bidan. Hati-hati Bu. Masuk kelas.